Setelah 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, dakwah beliau tidak berkembang secara signifikan. Dakwah itu hanya menjadi bahan pembicaraan masyarakat Mekah. Kaum muslimin diawasi dan sebagian dari mereka diintimidasi. Kali ini kita diperlihatkan sosok Abu Sufyan bersama rombongannya sedang berjalan melewati rumah para gelandangan Mekah sambil menertawai mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak mereka sukai. Di sana mereka melihat beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan salat di atas perbukitan Mekah. Dengan wajah marah, Abu Sufyan pun pergi menuju mereka. Setelah sampai di sana, Abu Sufyan mengatakan, "Ternyata benar apa yang selama ini diomongi oleh orang-orang, meskipun tidak ada satupun yang dapat melihatnya dengan nyata. Jadi seperti inikah ibadah kalian selama ini? Kita sering mendengar tentang Muhammad dan agamanya yang telah meninggalkan agama kami. Dulu itu hanya sebuah omongan belaka. Di antara kami ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Namun sekarang aku melihat pemandangan yang buruk ini. Aku tidak menyangka jumlah kalian sekarang sudah seperti ini. Kami menganggapnya sepele, padahal ini sangat berbahaya." Sa'ad bin Abi Waqqas mendekati Abu Sufyan sambil berkata, "Wahai Abu Sufyan, kami sudah berupaya semaksimal mungkin supaya tidak terlihat oleh kalian dan agar kami pun tidak melihat apa yang tidak kami sukai dari kalian. Karena itu kamu melihat kami salat di tempat seperti ini dan semua itu kami lakukan semata-mata karena perintah Rasulullah." Abu Sufyan mendengar nama Rasulullah lalu tertawa. Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan, "Allah lah yang menghendaki pertemuan kita pada hari ini, maka marilah kita saling berjauhan saja dan kembali ke rumah masing-masing." Ibnu Mas'ud yang ada di belakang Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Jangan kamu tanya apa yang kami perbuat, dan kami pun tidak bertanya apa yang kalian perbuat." Abu Sufyan dengan tersenyum berkata, "Luar biasa. Zaman telah membawa sebuah keajaiban hari ini." Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala kambing yang dipekerjakan oleh Uqbah bin Mu'aid, berani berbicara dengan para petinggi Quraisy. "Kamu menjadikan dirimu sejajar dengan mereka, dan kau Sa'ad rela berteman dengan orang rendahan seperti ini, sedangkan engkau dari Quraisy, dari Bani Zuhrah." Perdebatan mereka semakin sengit sampai terjadilah pertengkaran hebat di antara dua kelompok itu, sedangkan Abu Sufyan berlari meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Ammar bin Yasir pulang ke rumahnya. Ibunya bertanya kepadanya, "Siapa yang melakukan ini kepadamu, wahai anakku?" Ammar berkata, "Bukan siapa-siapa, wahai ibu. Kita telah memberikan pelajaran kepada mereka sebagaimana mereka memberikan pelajaran kepada kita. Aku tidak takut kepada mereka." Ayahnya berkata kepadanya, "Siapa yang engkau maksud itu?" Ammar menjawab, "Abu Sufyan dan kelompok yang bersama dengannya." Ayahnya berkata, "Abu Sufyan, petinggi Quraisy itu, beraninya kamu dengan Abu Sufyan? Kamu berani memberikan pelajaran kepadanya sebagaimana yang kamu katakan. Apakah kamu gila? Kamu tidak ingat siapa kita?" Ammar menjawab, "Iya, aku tahu kita bukan orang Quraisy, tetapi dari Bani Ansi, dan kita adalah sekutu dari Bani Makhzum, dan ibuku ini adalah budak Abu Hudzaifah. Ya, ayah, aku ingat semuanya itu. Dan jika aku melupakannya, para petinggi Quraisy itu akan mengingatkannya lagi. Tapi duduklah sebentar, ayah dan ibu, aku akan menjelaskannya." Kemudian Ammar mulai membacakan surah Ad-Duha dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau akan puas. Bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Dia melindungimu? Dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu Dia memberikan petunjuk kepadamu. Dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan kepadamu. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu mencacinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah." Setelah mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ammar, ayahnya berkata kepadanya, "Demi Allah, ini adalah perkataan yang sangat baik. Ini tidak mirip dengan perkataan manusia, sehingga orang-orang buta seperti saya pun bisa melihat dengan jelas."
Tuhan yang satu yang menciptakan kita dari satu nyawa, di mana kedudukan kita sama dalam penciptaan, hak dan kewajiban. Tidak ada yang memiliki keunggulan dalam kekayaan dan nasab, kecuali siapa yang cepat menuju kepada Tuhannya dan konsisten dalam kebaikan. Akan tetapi jika Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya akan melakukan hal tersebut kepada kalian, sedangkan di antara kalian ada Sa'ad bin Abi Waqqash, bagaimana dengan kita apabila kita masuk ke agama ini dan tidak memiliki perlindungan sama sekali? Ibu Ammar berkata, apa yang engkau takutkan lagi setelah engkau mendengarkan kebenaran dari anakmu ini? Siapa yang lebih engkau takuti, sekutumu dari Bani Makhzum atau pelindungmu dan pelindung mereka semuanya, yaitu Allah? Kemudian ibunya sambil membersihkan luka-luka Ammar berkata kepada Ammar, benar wahai anakku, aku adalah budak Abu Hudzaifah. Dia orang yang sangat baik dan terhormat. Dia membebaskanku dan menikahkanku dengan ayahmu. Namun setelah dibebaskan, aku tetap saja seperti budak. Para wanita tidak mau duduk bersamaku. Jika mereka melihatku, mereka akan berkata, ini adalah budak Abu Hudzaifah. Mereka tetap memanggilku untuk melayani mereka. Aku tidak pernah duduk bersama mereka di satu tempat yang sama. Sekarang baru aku tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan. Tidak ada satu pun orang yang mempunyai otoritas terhadapku ataupun yang memiliki kendali atasku. Wahai Ammar, bawalah aku kepada Rasulullah. Aku ingin masuk Islam. Jika ayahmu memilih diam saja karena takut kepada Bani Makhzum, biarkanlah saja dia. Sedangkan aku tetap berada di jalan yang benar sepanjang aku tidak bermaksiat kepada Tuhanku. Kemudian kita diperlihatkan Abu Sufyan yang sudah kembali ke rumahnya setelah terlibat konfrontasi dengan kaum muslimin di atas perbukitan Mekah. Berita itu tersebar dengan cepat. Utbah bin Rabi'ah bersama anaknya yaitu Abu Hudzaifah menemui Abu Sufyan di rumahnya. Utbah berkata, apakah yang kami dengar itu benar-benar terjadi wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan berkata, benar sebagaimana yang kalian dengar. Utbah berkata, lantas ketika kamu melihatnya, kenapa tidak kamu biarkan saja mereka? Hindun istri Abu Sufyan yang berada di situ berkata kepada ayahnya yaitu Utbah, sampai kapan kita akan terus menjadi burung unta, wahai ayahku? Utbah berkata, jangan meniupkan api, wahai Hindun. Hindun berkata, ayah menyebut itu api. Api bermula dari percikan. Kalau engkau tidak memadamkannya, dia akan menyebar dan membakar rumahmu. Abu Hudzaifah berkata kepada Hindun, mereka mempunyai tali kekeluargaan dengan kita. Apakah kita harus melakukan sesuatu seperti orang yang memotong tangannya sendiri? Hindun berkata, itu seperti pembusukan yang terjadi di tangan. Jika kamu tidak memotongnya, dia akan menyebar ke seluruh lenganmu, kemudian ke seluruh tubuhmu. Dan seorang yang bijaksana pasti akan memotongnya demi menyelamatkan tangannya. Abu Hudzaifah berkata, mereka membuat pilihan untuk diri mereka sendiri. Apa urusan kita melarang mereka? Hindun menjawab, Muhammad memilih bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia membuat pilihan untuk dirinya sendiri, dia tinggal sembahyang sendiri di perbukitan dan kita tidak akan mengganggunya. Masalahnya, dia menyebarkan ajarannya dan orang-orang mengikutinya. Abu Sufyan berdiri dan berkata, kita tahu di antara mereka yang sudah ikut adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya hanyalah orang-orang rendahan. Hindun kemudian berdiri dan berkata, siapa saja di antara orang-orang yang mengikutinya, berarti dia telah keluar dari kalian dan melawan kalian. Mereka tidak lagi bersama kalian. Ketika Muhammad menjadi tuan mereka, maka Hashim akan menjadi tuan mereka juga. Padahal kita, Bani Abdu Syams, sudah berlomba-lomba dengan Bani Hashim seperti kuda dalam pacuan. Kita hanya lebih dari mereka dalam segi harta. Dan sekarang anak tirinya Abu Thalib telah mengaku dirinya sebagai Nabi, sedangkan kalian tidak punya tandingan atas itu sama sekali. Abu Hudzaifah berkata kepada Hindun, akan tetapi dakwah Muhammad tidak secara langsung mengkhususkan kepada Bani Abdi Syams. Ayahnya Utbah bin Rabi'ah menghentikan perdebatan itu dan berkata, di sini kita berdebat tentang Muhammad, padahal dia sendiri belum menjelaskan secara rinci tentang agamanya. Kita tidak bisa mengkritiknya secara langsung. Dan seandainya ada orang yang masuk ke dalam agamanya, jumlah mereka masih sangat sedikit. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama memutuskan tali silaturahmi, sekalipun Nabi itu dari Bani Hashim. Tapi kita tetap bersaudara dengannya dari kakek kita, Abdul Manaf, dan Bani Hashim itu adalah keluarga terdekat kita.
Hindun berkata, "Jadi engkau bermaksud supaya Muhammad dan sahabat-sahabatnya dibiarkan begitu saja?" Utbah berkata, "Tidak, selama mereka tidak melampaui batas. Apabila itu terjadi, maka seluruh orang Quraisy akan bergabung bersama kita. Dan ketika itu terjadi, Bani Hashim hanya akan mendapatkan dua pilihan, menyerahkan keponakannya kepada kita atau melindunginya, tetapi harus menerima konsekuensinya. Mereka akan diasingkan oleh semua suku Quraisy, dan itu akan menjadi kemenangan telak bagi Bani Abdi Syams serta kekuasaan yang tak terbantahkan. Maka bersabarlah dan bersikap bijaksanalah. Pengakuan Muhammad sebagai Nabi itu akan menjadikan kita untung atau rugi. Yang menentukan hanyalah strategi yang terbaik. Inilah pendapatku, dengarkanlah dan taatilah." Nama Abu Hudzaifah dalam cerita ini disebut dua kali, yaitu pada kisah Ammar bin Yasir dan ibunya, yang mana ibunya dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, dan satu lagi Abu Hudzaifah, anaknya Utbah bin Rabi'ah. Keduanya adalah dua tokoh yang berbeda. Abu Hudzaifah yang memerdekakan ibunya Ammar adalah orang yang terhormat. Dia meninggal di masa jahiliyah dan merupakan paman dari Abu Jahal. Sedangkan Abu Hudzaifah, anaknya Utbah, merupakan salah satu orang yang pertama masuk Islam, turut berhijrah bersama Rasulullah dan syahid bersama anak angkatnya yang bernama Salim. Pada tahun ketiga setelah kenabian, Rasulullah juga diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memanggil orang-orang Quraisy, maka datanglah orang-orang Quraisy dari segala penjuru bersama para pembesar mereka, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 214-215. Umar bin Khattab juga berjalan memenuhi panggilan Nabi Muhammad. Dia berkata kepada kaumnya, "Percepatkanlah langkah kalian. Muhammad tidak memanggil kita untuk sebuah urusan yang biasa. Sekarang apa-apa yang diomongkan orang akan menjadi fakta. Fakta seperti itu bukan lagi omongan belaka sekarang." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya, maka suku-suku Quraisy memberikan pendapatnya masing-masing. Dari kalangan Bani Hashim, Abu Thalib, pamannya Rasulullah, berkata kepada kaumnya, "Kalian telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kalian sudah tahu bahwa dia adalah orang yang paling jujur, yang paling baik, dan yang paling indah akhlaknya. Dan sebagaimana yang kalian katakan sendiri ketika dia bertanya kepada kalian, jika ada pasukan berkuda di balik gunung ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Kalian menjawab, "Iya, kami percaya. Engkau tidak akan pernah berbohong." Lalu setelah itu dia meminta kalian untuk mempercayainya dan masuk ke dalam agamanya, supaya kalian tidak menyembah selain Allah, dan bahwa dia adalah nabinya dan rasulnya. Kalian bisa memilih apakah kalian mau mengikutinya ataupun tidak. Aku tidak mengumpulkan kalian untuk ini saja, karena dia bukan hanya berdakwah, tetapi dia juga menunjukkan bukti. Bagaimanapun itu, aku yakin bahwa dia datang dengan membawa sesuatu yang sangat serius. Orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar hal seperti ini. Karena itu, aku melihat wajah-wajah yang tidak senang kepadanya, dan kali ini aku akan memberikan pernyataan bahwa aku tidak akan pernah menyerahkan keponakanku kepada mereka. Apakah kalian mendengarkan apa yang aku katakan kepadanya? Lakukanlah apa yang telah dibebankan kepadamu dari Tuhanmu. Demi Allah, aku akan terus menjagamu. Dan aku telah mengatakannya, maka bantulah aku." Di tengah keramaian, Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini adalah kebodohan. Ini adalah pernyataanku juga. Ya, demi Allah, ini adalah sebuah kebodohan dan keburukan. Wahai Bani Hashim, dengarkanlah pendapatku. Aku juga pamannya. Aku tidak pernah menemukan seseorang pun yang membawa kepada kaumnya sebuah keburukan seperti apa yang dibawa oleh Muhammad." Hamzah yang mendengar perkataan Abu Lahab ingin menghajarnya, namun dihentikan oleh Abu Thalib. Abu Lahab terus menghujat Nabi Muhammad. Dia meninggalkan agama nenek moyangnya dan agama kaumnya, kemudian mencela Tuhan-Tuhan kalian. Bagaimana jika seluruh orang Arab memusuhi kalian? Apakah kalian mampu memerangi seluruh orang Arab? Jadi yang lebih baik, kalian ambil dan tangkap saja dia. Itu lebih mudah daripada kalian harus dimusuhi oleh orang Arab semuanya. Abu Thalib berkata, "Demi Allah, tidak. Kita harus melindunginya selama kita masih hidup.
"Wahai Bani Hashim, kalian sudah mendengarkan dua pendapat, dariku dan dari Abu Lahab. Siapa yang lebih memilih pendapatku?" Hamzah berkata, "Abu Thalib, engkau adalah pemimpin kami. Kami semuanya mendukungmu." "Ya, kami semuanya mendukungmu." Seluruh Bani Hashim berkata, "Iya, benar, wahai Abu Thalib." Di antara mereka ada yang bahkan berkata, "Kita harus melindunginya sekalipun kita harus binasa." Abu Thalib pun merasa lega, dan Abu Lahab pun ditinggalkan oleh kaumnya dengan rasa kecewa. Sedangkan dari Bani Adi, kita diperlihatkan bagaimana tanggapan Umar bin Khattab ketika mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali. Abangnya Zaid bin Khattab berkata kepada Umar, "Apa yang kau rasakan, wahai Umar, setelah mendengar dakwah itu?" Umar menjawab, "Perasaan yang sama seperti yang engkau rasakan dan seperti yang dirasakan oleh seluruh orang Quraisy. Siapa yang suka adanya perpecahan dalam pendapat mereka, terpecahnya persatuan mereka, dan putusnya tali silaturahmi mereka, sehingga yang satu menjadi musuh bagi yang lain. Dan apabila itu terjadi, mereka akan dikuasai oleh seluruh Arab. Kehormatan Quraisy akan hilang, dan mereka akan menjadi bulan-bulanan bangsa Arab lainnya." Zaid berkata, "Apakah itu akan terjadi?" Umar dengan geram memegang baju Zaid dan berkata, "Apakah kau mengira itu hanya sebuah ocehan belaka yang hanya bisa dikatakan yang mau terima silakan dan yang menolak silakan? Wahai Zaid, kita adalah pelindung tanah haram dan orang Arab tidak memiliki kemuliaan seperti itu. Kita memiliki kemuliaan di tengah orang Arab sebagaimana kemuliaan tanah haram. Mereka mengagungkan kita sebagaimana mereka mengagungkan tanah haram. Menaati kita dan menghormati kita adalah agama bagi mereka. Siapa saja yang melanggarnya, maka mereka melanggar agama mereka." Zaid berkata kepada Umar, "Perdagangan juga satu lagi, wahai Umar. Kita melebihi orang Arab dalam perdagangan dan kekuasaan kita terhadap tanah haram." Umar berkata, "Benar apa yang kamu katakan. Oleh karena itu, bagaimana jika orang Arab tahu bahwa orang Quraisy telah terpecah belah? Mereka nanti akan berkata, 'Lihatlah, orang-orang Quraisy tidak memiliki komitmen terhadap agama mereka. Ini berarti mereka tidak memiliki kesucian yang khusus. Kita tidak harus lagi mengikuti mereka karena mereka sendiri sudah berubah. Jika Quraisy sudah berubah, lebih baik kita salat dan beribadah di rumah kita saja, tidak usah lagi ke tanah haram. Atau kita perangi saja mereka untuk mengembalikan tanah haram seperti dulu lagi. Dan ketika itu terjadi, kemana orang-orang Quraisy akan pergi? Apa yang tersisa bagi Quraisy ketika itu terjadi? Inilah pendapatku." Lalu Umar bin Khattab pun mengambil tongkatnya dan berkata, "Aku harus memastikan seluruh Bani Adi melaksanakannya." Lalu dia pun pergi. Di tengah perjalanan, Umar berkata kepada Zaid yang mengikutinya, "Ada apa denganmu? Kenapa kau mengikutiku? Engkau tidak boleh terlambat menuju Darun Nadwah untuk membahas persoalan serius ini." Zaid berkata, "Sebagaimana yang kau katakan, itu adalah pertemuan para tetua Quraisy. Apa urusanku dengan mereka?" Umar mendekati Zaid dan berkata, "Apa yang kau katakan tadi? Kita harus membahas hal yang serius ini di Darun Nadwah. Setiap orang Quraisy mewakilkan perwakilannya untuk rapat. Apakah pantas bagi Bani Adi untuk tidak ikut? Pergilah kamu ke sana, engkau lebih tua daripadaku." Zaid berkata kepada Umar, "Engkau saja yang pergi. Engkau tahu sendiri bahwa engkau lebih tegas, lebih fasih dan lebih berani daripadaku, serta lebih dihargai oleh orang-orang." Umar mencoba menghentikan Zaid, tetapi Zaid berkata, "Tidak, wahai Umar, demi Allah, aku mengatakan kebenaran. Apa salahnya jika saudaraku memimpin diriku mewakili ayahnya Al-Khattab untuk pertemuan kaum kita dan Bani Adi juga menerima pendapatmu di sana? Oleh karena itu, mereka menjadikanmu sebagai diplomatnya untuk membela kasus-kasus mereka dan aku sendiri senang dengan hal tersebut." Tetapi Umar berkata, "Aku tidak senang dengan itu semua." Zaid berkata, "Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan perannya, wahai Umar, maka pergilah." Lalu pergilah Umar ke Darun Nadwah. Sebelum memasuki pintu Darun Nadwah, dia menghampiri para pemuda Quraisy yang sedang bermain di halaman Darun Nadwah. Umar berkata kepada mereka, "Kalian bermain judi di sini sedangkan ayah-ayah kalian ada di dalam membahas persoalan Muhammad." Lalu Umar pun masuk. Khalid berkata kepada Umar, "Biarkan ayah-ayah kami yang berpendapat, cukup kami yang menyediakan pedangnya apabila mereka membutuhkannya." Amr bin Ash berkata, "Umar sudah menjadi orang tua, padahal dia lebih muda daripadaku. Dia lebih baik duduk bersama kita."
Khalid berkata, bapaknya menyuruhnya untuk menggantikan tempatnya di Darun Nadwah dan Bani Adi menerimanya. Memang dia sangat pandai berdiplomasi, sekalipun dia orangnya kasar. Dan lagi pula, dia adalah saudara kita. Lebih baik kita jaga ucapan kita. Ikrimah berkata, yang dikatakan Khalid benar. Amr bin Ash berkata, memang siapa yang menjelekkan dia dari tadi? Khalid berkata kepada Amr, aku tahu itu dari tatapan matamu, wahai Amr. Amr bin Ash marah dan meninggalkan tempat itu. Mereka pun melanjutkan permainan mereka sambil tertawa. Kemudian kita diperlihatkan suasana di dalam Darun Nadwah yang sedang memanas dengan perdebatan. Di sana Abu Jahal berkata, apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja, lalu mengingkari Tuhan-Tuhan kita dan berhala-berhala kita? Terus apakah kita akan tinggal diam, sehingga orang-orang akan berkata bahwa ini bukan hal yang kita benci? Utbah bin Rabi'ah berkata, kita tidak akan mengalami konsekuensi apa-apa jika kita terus bersabar. Apakah kamu takut bahwa Muhammad akan memengaruhi kita dalam keimanan kita kepada Tuhan-Tuhan kita? Kalau seperti itu, berarti kalian ragu dalam agama kalian. Abu Jahal berkata, keadaannya tidak seperti itu, hai Abul Walid. Di mana orang-orang yang dulu bersama kita? Di mana Abu Bakar? Di mana Utsman, Abu Ubaidah, atau Abdurrahman bin Auf? Nanti akan ada banyak kaum yang akan melindungi dia dari kita, dan mereka siap mendeklarasikan agama mereka dengan lebih nyata lagi. Dan mereka semuanya mempunyai karisma, kecerdasan, dan kedudukan di antara kita. Bagaimana nanti kita bisa aman dari Muhammad yang mempunyai orang-orang seperti itu? Wahai Abul Walid, seandainya Muhammad berdakwah kepada kita, lalu dia menjauhi kita sebagaimana yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr dulu, urusan akan sangat mudah. Kita tidak perlu memusuhinya. Akan tetapi sekarang dia mengaku sebagai nabi dan perkara ini akan menjadi besar. Siapa yang menaatinya, maka dia akan mengingkari kita. Demi Lata dan Uzza, ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, hingga nanti kita tidak mempunyai lagi peraturan dan pendapat kita sendiri. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Wahai kaumku, kalian menyebutkan beberapa perkara, namun melupakan beberapa perkara yang lain. Kalian hanya menyebut Quraisy, tetapi kalian melupakan orang-orang Arab lainnya. Padahal kalian tahu sendiri bahwa orang-orang Arab juga berlomba dengan kalian dalam kemuliaan, dan mereka tidak dapat mengungguli kalian dalam kepemimpinan urusan agama. Itu semua karena kehormatan Ka'bah yang kalian berada di sekelilingnya. Dan di satu sisi, Muhammad mengaku bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah bagian dari permulaan itu saja, yaitu berdakwah kepada kaumnya sendiri. Apa yang akan terjadi saat dakwahnya mulai tersebar ke seluruh Arab, lalu orang-orang Arab semuanya berada di belakangnya, dan dia akan memerangi kalian serta merebut kehormatan kalian? Abu Jahal berdiri dan berkata, demi Allah, ini adalah sebuah keburukan. Bagaimana bisa Muhammad diangkat menjadi nabi di antara kita, padahal masih ada orang yang lebih banyak hartanya dan lebih banyak pengikutnya? Utbah berdiri dan berkata, wahai Abu Hakam, jika seandainya Muhammad adalah seorang pembohong, maka dia tidak akan membohongi kecuali dirinya sendiri. Namun jika dia benar, maka Allah berhak memilih siapa saja yang dia kehendaki dan tidak ada yang dapat menentangnya. Abu Jahal terus membantahnya dengan mengatakan, wahai Abul Walid, apakah kamu suka kalau kepemimpinan kita semua diambil alih oleh Muhammad? Mereka terus berdebat hingga giliran Umar yang berbicara. Semua orang memandang kepadanya. Umar berkata dengan penuh kebijaksanaan, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu sendiri bahwa Bani Hashim tidak akan menyerahkan Muhammad. Apapun yang terjadi, kecuali kalian memerangi mereka, dan mereka pun memerangi kalian. Abu Jahal langsung menjawab, kita akan melakukannya kalau perlu. Umar berkata, jika kalian melakukannya, kalian harus menerima konsekuensinya, yaitu memutuskan tali silaturahmi, membuat perpecahan, dan orang-orang Arab akan menjadikan kalian sasaran empuk untuk diserang. Pikirkan lagi, apakah kalian akan menyerang Muhammad dan kaumnya, lalu kalian siap menerima konsekuensinya? Lalu mereka bertanya, lalu apa solusinya? Umar berkata, datangi dulu Abu Thalib, dan berbicaralah dengannya untuk menghentikan dakwah Muhammad, karena tidak ada orang yang paling dekat dan paling sayang kepadanya selain pamannya, Abu Thalib. Kalau Abu Thalib mau melakukannya, berarti kalian sudah menyelesaikan permasalahan ini.
Pendapat Umar pun diterima oleh para pembesar Quraisy. Abu Jahal yang merasa pendapatnya tidak didengar memarahi Umar di tengah jalan. Dia berkata, "Kenapa engkau berani menyalahi pendapatku di antara para pembesar Bani Abdi Manaf? Bukankah aku pamanmu?" Umar berkata, "Aku hanya memberikan pendapat yang terbaik untuk kemaslahatan kita bersama, tidak lebih dari itu. Yang pasti, aku memusuhi Muhammad dan aku akan mengatakan sejujur-jujurnya sekalipun itu menyalahi pendapat pamanku dan Bani Abdi Manaf, bahkan sekalipun itu dari kaumku sendiri, Bani Adi." Abu Jahal berkata, "Iya, tapi tidak pantas pendapatmu lebih bagus daripada pendapatku. Itukah baktimu kepadaku?" Umar berkata, "Aku hanya menyampaikan apa yang aku pandang paling tepat." Abu Jahal berkata, "Iya, tapi tidak seharusnya kamu seperti itu. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang Abdi Manaf memandang remeh pendapatku, sedangkan aku adalah perwakilan dari Bani Makhzum?" Dan mereka terus menyebutkan tentang kekerabatan mereka dengan Bani Hashim. Umar berkata, "Antara Bani Hashim dengan Bani Abdi Manaf sendiri terdapat persaingan yang ketat. Kenapa kita harus takut dengan hal itu?" Abu Jahal berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya. Akan tetapi, dalam soal persaingan, kita Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf sama-sama memiliki hal yang sama. Mereka memberi makan, kita pun memberi makan. Mereka memerdekakan budak, kita juga memerdekakan budak. Dan banyak kemuliaan lain yang mereka punya, kita pun punya. Namun ketika mereka ingin mengakhiri perdebatan itu, mereka tinggal mengatakan, 'Kami mempunyai seorang nabi yang diutus dari langit.' Maka apa yang akan kita jawab terhadap itu? Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan mempercayainya sekalipun dia membawa ribuan bukti kerasulannya. Dan aku akan selalu memusuhinya bersama kaumnya selama-lamanya. Kalau seandainya nanti Bani Hashim menolak memberikannya, kami akan menangkapnya langsung. Dengarkan ini, inilah pendapatku, wahai Ibnu Hantamah." Lalu Abu Jahal pun pergi meninggalkan Umar.